mohon maaf atas semua pikir dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Jadi sebagai orang tua murid saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Selepas kepulangannya dari lawatan ke 4 negara, Presiden Prabowo segera menggelar rapat dengan sejumlah kementerian, termasuk Badan Gizi Nasional. Dalam rapat terbatas yang digelar pada Minggu malam, Prabowo menerima perkembangan program makan bergizi gratis. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan, perkembangan mengenai perbaikan tata kelola dan manajemen di BGN turut menjadi sajian utama dalam ratas tersebut. Tentu laporan dari Menko Pangan berkenaan dengan masalah Badan Gizi Nasional yang hari ini tadi dari pagi kemudian siang juga kita melakukan rapat koordinasi untuk perbaikan terhadap tata kelola dan manajemen di Badan Gizi Nasional, termasuk penyelesaian terhadap beberapa masalah yang muncul. Perbaikan dan penguatan tata kelola BGN menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons insiden keracunan serta persoalan yang ditemukan dalam MBG. Presiden kembali menegaskan capaian program MBG yang telah mencapai 30 juta penerima manfaat harus dengan tata kelola yang tertib. Dirinya pun mengklaim kesalahan dari program MBG kurang dari 1%. Ia juga menambahkan kini sejumlah SPPG yang bermasalah telah ditutup sementara. Kalian sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. 30 juta kita bangga, kita risau, masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Pada Minggu siang, sejumlah menteri melaksanakan rapat koordinasi terbatas untuk menindaklanjuti keracunan massal akibat MBG yang tidak sesuai standar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapur MBG kini diwajibkan memiliki sertifikasi layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Keputusan itu diambil sebagai langkah preventif dari pemerintah agar tak terulang kembali kejadian keracunan akibat MBG. Sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus.
Makanan yang diterima tidak dalam kondisi yang segar menjadi salah satu penyebab keracunan massal. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nani S. Deang, yang juga mengingatkan semua mitra MBG untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG dari hulu hingga ke hilir. Sekali lagi, saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien menyatakan salah satu evaluasi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tata kelola pembagian MBG. Tiap dapur SPPG harus bisa memastikan kondisi makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi layak makan. Ya, pertama tentu saja dari pertama kali MBG diselenggarakan, kita sudah ribut dengan masalah tata kelola. Tata kelola itu termasuk bukan cuma sekedar HACCP-nya saja yang mesti diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap SPPG itu punya keseragaman, ya. Jadi keseragaman dalam pengertian bahwa sudah ada di dalam dokumen BGN sendiri bahwa suhu aman itu dijaga penting, ya. Jadi suhu aman itu adalah bicara tentang keluar dari suhu kritis. Barangkali teman-teman harus tahu bahwa antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kita anggap sebagai suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di mana kontaminasi bakteri bisa tumbuh, ya. Nah, itu sebabnya kenapa makanan yang akan dibagikan itu harus dalam kondisi suhu di atas 60 derajat. Pemerintah terus menegaskan bahwa keselamatan anak tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG di sejumlah daerah telah menjadi alarm bagi pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi tata kelola program MBG. Tim Liputan, Kompas TV.